Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Raja Patni Haris dari program studi S1 Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Produksi Ternak Perah. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pembahasan materi kita kali ini. Materi kita kali ini tentang pemberian tanda pada ternak. Pemberian tanda pada ternak adalah teknik utama mengidentifikasi hewan ternak, terutama yang berada dalam kandungan komunal. Pemberian tanda pada ternak bertujuan untuk membedakan hewan yang satu dengan hewan yang lain atau tanda pengenal, terutama untuk hewan yang dalam satu kandungan komunal dan tidak memiliki ciri khusus untuk membedakannya. Selanjutnya, jenis-jenis pemberian tanda pada ternak. Yang pertama, AirTag. AirTag adalah metode penandaan ternak dengan menempelkan benda kecil di daun telinga ternak. Benda kecil ini disebut AirTag, yang terbuat dari plastik atau logam dan ditusuk ke telinga untuk menggunakan aplikator. AirTag memiliki kode tertentu yang sesuai dengan peternaknya. AirTag memiliki fungsi sebagai tanda pengenal atau identitas ternak. Yang kedua yaitu metode tato ternak. Metode tato ternak adalah metode identifikasi hewan ternak dengan membuat tanda permanen pada kulitnya menggunakan tinta khusus atau pasta tato. Tato ternak biasanya dibuat di telinga, tapi juga bisa dibuat di bagian lain tubuh ternak, seperti perut atau bibir. Tato ternak permanen pada kulit hewan ternak terutama untuk identifikasi. Pasang tato ternak digunakan untuk menempelkan tanda angka atau huruf pada kulit hewan. Tinta tato kemudian dioleskan sebelum menusukkan tanda. Tinta ini tetap terlihat bahkan setelah luka sembuh. Yang ketiga yaitu metode cap panas atau hot branding. Metode cap panas atau hot branding adalah teknik pemberian cap pada hewan untuk mengidentifikasi pemiliknya. Metode ini sudah ada sejak berabad-abad lalu dan merupakan salah satu bentuk identifikasi hewan individual tertua pada hewan. Yang keempat yaitu metode cap beku. Metode cap beku adalah teknik pemberian merek pada hewan dengan cara membekukan besi cap menggunakan nitrogen cair dan menempelkannya pada kulit hewan. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi hewan secara permanen, baik untuk kawanan. Cara kerja metode cap beku. Besi yang sudah dibekukan akan menghancurkan folikel penghasil warna bulu, tetapi tidak menghancurkan folikel pertumbuhan. Akibatnya, rambut di lokasi cap akan terus tumbuh tetapi tidak berwarna, sehingga tampak putih. Garis luar merek yang menjorok akan terlihat segera setelah besi pembeku dilepas dari kulitnya. Yang kelima yaitu metode identifikasi frekuensi radio. Cara kerja metode identifikasi frekuensi radio dengan cara mengirimkan dan menyimpan data menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi. Identifikasi frekuensi radio yang ditempelkan pada objek yang akan dilacak akan merespon gelombang radio yang dipancarkan oleh pembaca identifikasi frekuensi radio. Pembaca identifikasi radio kemudian dapat membaca informasi yang disimpan pada tag. Tujuan metode identifikasi frekuensi radio pada ternak adalah untuk melacak dan mengidentifikasi hewan secara tepat dan akurat. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan. Adapun kekurangan dan keuntungan pada metode RTEK. Keuntungan pada metode RTEK yaitu identifikasi mudah. Identifikasi mudah yaitu memudahkan pengenalan individu hewan secara tepat. Yang kedua, durabilitas. RTEK biasanya tahan lama dan dapat bertahan dalam kondisi cuaca yang berbeda. Yang ketiga, biaya efektif, yang dibilang relatif murah dibandingkan dengan metode identifikasi lainnya seperti mikroskop. Yang keempat, informasi visual yang memungkinkan peternak untuk dengan cepat melihat informasi penting tentang hewan. Selain keuntungan, RT juga memiliki kekurangan, yaitu dapat hilang atau rusak sehingga informasi identifikasi bisa hilang. Yang kedua, ketidaknyamanan. Beberapa hewan mungkin merasa tidak nyaman atau tertekan dengan menempelkan AirTag. Yang ketiga adalah keterbatasan data. Informasi yang bisa disimpan pada AirTag terbatas sehingga seringkali hanya mencakup nomor identifikasi. Resiko pencurian AirTag yang mencolok dapat memudahkan pencurian hewan. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan pada metode kedua yaitu tato ternak. Keuntungan pada
tato ternak yaitu daya tahan. Tato dapat bertahan lama dan tidak mudah hilang sehingga identifikasi tetap jelas. Yang kedua, biaya rendah. Biaya untuk melakukan tato biasanya lebih rendah dibandingkan dengan metode lainnya seperti microchip. Yang ketiga, identifikasi permanen. Tato memberikan identifikasi permanen yang tidak tergantung pada alat eksternal. Yang keempat, tidak mengganggu. Jika dilakukan dengan benar, tato tidak mengganggu kenyamanan hewan. Kerugian tato ternak. Proses yang invasif. Proses penatoan bisa menyakitkan dan stres bagi hewan. Yang kedua, kesalahan manusia. Adapun resiko kesalahan dalam pembuatan tato yang dapat menyebabkan kebingungan identifikasi. Yang ketiga, visibilitas. Tato mungkin sulit terlihat jika tidak dilakukan di lokasi yang tepat atau jika tertutup bulu. Yang keempat, tidak ada data tambahan. Tato umumnya hanya menyimpan informasi dasar seperti nomor identifikasi dan tanpa data tambahan. Yang ketiga, keuntungan dan kekurangan cap panas atau hot branding. Keuntungan hot branding adalah identifikasi permanen. Cap panas yang diberikan tanda akan tahan lama dan tidak akan hilang atau terhapus. Tidak mudah dihilangkan. Tanda cap panas sulit untuk dipalsukan atau dihapus. Yang ketiga, relatif cepat. Penerapan cap panas dapat dilakukan dengan cepat sehingga efisien dalam waktu. Yang terakhir, visual yang jelas. Tanda yang dihasilkan cukup jelas dan mudah dilihat. Kekurangan dari hot branding. Proses invasif. Penerapan cap panas bisa menyakitkan dan menyebabkan stres bagi hewan. Resiko luka bakar. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, ada resiko kebakar pada kulit hewan. Keterbatasan estetika. Tanda cap panas tidak selalu terlihat baik dan hasilnya tidak bervariasi tergantung teknik. Pengaruh pada pertumbuhan. Tanda bisa mempengaruhi pertumbuhan bulu atau kulit di area yang dicap. Selanjutnya, cap beku. Keuntungan pada cap beku. Kualitas produk. Metode ini membantu mempertahankan kualitas dan kesegaran produk, terutama untuk makan. Yang kedua, menyimpan jangka panjang. Memperpanjang umur simpan produk sehingga mengurangi limbah makanan. Yang ketiga, mudah diakses. Mudah diakses distribusi dan penjualan produk beku. Fleksibilitas dapat digunakan untuk berbagai jenis produk, mulai dari daging hingga sayuran. Kekurangan dari cap beku, biaya energi memerlukan biaya listrik yang lebih tinggi untuk menjaga suhu yang tepat. Yang kedua, kerusakan alat. Resiko kerusakan freezer dapat mengakibatkan kerugian besar jika produk tidak disimpan dengan baik. Yang ketiga, kualitas rasa. Beberapa produk mungkin hilang rasa atau tekstur jika tidak dibekukan dengan benar. Yang keempat, persiapan awal memerlukan waktu dan usaha lebih untuk menyiapkan produk sebelum dibekukan. Yang kelima, identifikasi frekuensi radio. Keuntungan dari metode identifikasi frekuensi radio adalah kualitas produk. Metode ini membantu mempertahankan kualitas dan kesegaran produk, terutama untuk makanan. Yang kedua, menyimpan dalam jangka panjang, memperpanjang umur simpanan produk sehingga mengurangi limbah makanan. Yang ketiga, mudah diakses, memudahkan distribusi dan penjualan produk. Yang kelima, fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai jenis produk dan daging hingga sayuran. Kekurangan. Kekurangan dari identifikasi frekuensi radio memerlukan biaya listrik yang lebih tinggi untuk menjaga suhu yang tepat. Yang kedua, kerusakan peralatan. Risiko kerusakan freezer dapat mengakibatkan kerugian besar jika produk tidak disimpan dengan baik. Yang ketiga, kualitas rasa. Beberapa produk mungkin kehilangan rasa atau tekstur jika tidak dibekukan dengan benar. Yang keempat, persiapan awal. Memerlukan waktu dan usaha lebih untuk menyiapkan produk sebelum dibekukan. Metode pemberian yang direkomendasikan. Salah satunya AirTag. Alasan saya memilih AirTag karena metode ini merupakan metode paling simpel dan mudah dilakukan. Tidak memerlukan banyak proses dan biaya. Selain itu, metode ini juga merupakan metode yang paling mudah untuk mengidentifikasi. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan pada materi tentang pemberian tanda pada ternak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.